Selamat pagi Tuhanku, salam selamat pagi Bapak Ibu dan anak-anakku yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Saya memberikan pengumuman, mulai saat ini kami membuka satu lagi pelayanan edisi khusus yang membahas masalah profesi seperti pekerjaan dan bisnis, masalah keluarga, suami istri, anak. Saya percaya dalam nama Tuhan Yesus, setiap permasalahan Tuhan menyediakan solusi. WA-kan pada kami apa permasalahannya dan harapan Anda secara jelas untuk kami pelajari. Nanti dibahas berdasarkan firman Tuhan. Nama dan status pribadi Anda tetap kami rahasiakan. Nah, kapan ditayangkan jawabannya? Subscribe channel Alma B. Stefanus Leong. Setiap ada edisi khusus Anda akan diberitahukan melalui notifikasi. Kirimkan permasalahan dan harapan Anda ke WhatsApp ini. Selamat pagi Tuhanku, salam selamat pagi Bapak Ibu dan anak-anakku yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita berbicara tentang hasil iman dapat melampaui akal pikiran dan kekuatan kita. Mari kita langsung saja di dalam Matius 8 ayat yang kelima. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, apa alasannya Yesus menyembuhkan bawahan perwira tersebut? Nah, lihat baik. Yang pertama, perwira tersebut sangat mengasihi bawahannya. Ini yang menggugah hati Yesus Kristus. Yang kedua, permintaan perwira bukan untuk kepentingan pribadinya, tetapi untuk kepentingan kebaikan bawahannya. Dan yang ketiga, perwira Romawi dengan orang Yahudi sudah menjadi sejarah dua kubu yang tidak pernah akur. Namun perwira Romawi tersebut dengan iman yang besar datang kepada Yesus Kristus. Sampai Yesus berkata, "Sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Yang keempat, karena imannya yang besar, maka hasilnya apa? Matius 8 ayat 13. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, inilah yang disebut hasil iman dapat melampaui akal pikiran dan kekuatan kita. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, beberapa hari yang lalu waktu kami ibadah di satu tempat di mana pada saat itu terjadi hujan yang lebat sekali, sehingga suara hujannya begitu deras sekali dan kami mau bernyanyi juga susah. Waktunya sudah sampai dan ibadah itu mau mulai. Dan saya berkata kepada mereka yang melayani, saya berkata, mulai saja. Jangan pedulikan pada hujan itu. Jangan pedulikan daripada suara hujan itu. Jalan saja, nanti hujannya berhenti sendiri. Dan apa yang terjadi? Mereka melakukannya. Waktu mereka mengambil mic, hujan itu sangat deras. Mereka itu mulai bernyanyi dan hujan itu seakan-akan mundur dan tidak mengganggu kita. Pada saat lebih lagi mereka bernyanyi lagi, dan apa yang terjadi? Dan hujan itu berhenti. Sehingga ibadah itu waktu berjalan tidak ada suara hujan sedikit pun yang mengganggu daripada ibadah itu. Inilah yang disebut hasil iman dapat melampaui akal pikiran dan kekuatan kita. Mari kita berdoa. Haleluya. Yesus, terpujilah di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan terpujilah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau yang telah memberikan kami kekuatan di dalam setiap aspek kehidupan kami. Tuhan, berkati keluarga kami yang kami akan tinggalkan untuk melakukan aktivitas. Berkatilah Tuhan, suami istri,
Berkati anak-anak kami, berkati keturunan kami, berkati tangan-tangan kami bekerja, dan ada segala sesuatu yang baik ya Tuhan, terjadi kelimpahan. Berkati orang yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kekasih-kekasih Tuhan, mari terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, dan kasih sayang daripada anak yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan kuasa Roh Kudus, mulai pagi hari ini hingga Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati, mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan berkati.